Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreasi HD Channels. Dan kali ini saya akan membahas kembali tentang keyboard laptop yang error. Tetapi kali ini saya akan membahasnya agak berbeda sedikit, yaitu tentang urutan-urutan bagaimana cara kita mengatasi keyboard laptop kita ya, dari awal sampai akhir, sehingga kita memvonisnya keyboard kita itu harus diganti atau harus membeli yang baru. Nah, nanti saya akan memberikan langkah-langkah sebelum teman-teman memvonis kalau keyboard teman-teman itu dia rusak, harus diganti atau harus membeli yang baru. Harapan saya tentunya semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kreasi HD Channel. Sebelum kita ke videonya, kita kasih lewat yang satu ini. Late nights, been on long flights, stayed on strange time, it's a... Baik teman-teman, untuk urutan langkah awalnya kita harus cek software atau periksa software baru hardware ya. Jangan sampai terbalik dari hardware ke software. Yang benar itu adalah dari software ke hardware. Nah, untuk langkah pertama kita akan cek update dan security. Silahkan klik di logo Windows, klik kanan, kemudian pilih sistem, kemudian pilih home ya. Dan yang selanjutnya teman-teman bisa pilih update dan security. Nah, biasanya setelah teman-teman buka di bagian ini ada warna hijau yang sudah bercentang. Itu artinya kita sudah terupdate ya. Jadi walaupun seperti itu, belum tentu semuanya sudah terupdate, sehingga teman-teman harus klik di bagian yang ini atau update history ini. Teman-teman silakan klik. Nah, di sana akan tampil atau muncul beberapa updatean yang masih terpending dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa driver dan sistem kita biasanya kadang-kadang tiba-tiba error begitu ya. Nah, setelah teman-teman melakukan pengecekan, misalnya pemeriksaan, dan teman-teman rasa update-nya sudah sempurna dan tidak ada yang terpending dan sebagainya, tetapi masih belum bisa keyboardnya ya, silakan teman-teman lakukan langkah yang kedua, yaitu dengan cara cek keyboard secara online, kemudian update driver keyboard dan uninstall driver keyboardnya. Nah, untuk cara-cara yang ada di sini ini masih terkait dengan softwarenya ya. Saya sudah upload videonya yang di sini ya, cara cek keyboard error secara online serta cara mudah mengatasinya. Teman-teman tinggal nonton saja video yang udah saya share. Jadi di sana teman-teman bisa cek secara online keyboardnya supaya kita tahu ya tombol mana yang rusak ya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan update driver keyboard ya. Kita langsung update di atau melalui device manager maksudnya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan uninstall ya. Nah, kebetulan di laptop saya itu ketika saya uninstall, kemudian saya melakukan restart, dia akan terinstall kembali secara otomatis ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman uninstall. Di sana sudah saya jelaskan di videonya, jadi teman-teman tinggal tonton saja videonya ya. Nah, di sana artinya teman-teman bisa mengatasi, sekali lagi ini kita masih dalam atau menggunakan metode penyelesaian dengan cara software. Kalau memang misalnya di dalam penyelesaian menggunakan cara atau metode yang saya gunakan ini belum bisa, di softwarenya belum bisa, kita akan coba untuk melakukan langkah yang kedua, yaitu periksa hardware keyboard ya. Nah, caranya membuka keyboard secara keseluruhan dan membersihkannya. Kemudian yang kedua, melakukan pemijitan terhadap tombol-tombol keyboard tertentu yang error. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman. Teman-teman bisa perhatikan ini keyboard saya ya, yang F12 ya. Kebetulan waktu itu saya mengalami ya, ketika saya masuk di aplikasi Pervoke ya,
ketika saya masuk di aplikasi Firefox, muncul tab-tab baru ya, tab-tab baru, satu tab tapi tetap keluar ya, tetap keluar. Saya buka internet ya, kemudian keluar tab baru. Nah, saya berpikir waktu itu Firefox atau aplikasi Firefox saya itu crash ya. Tetapi maksud saya tidak ya, bukan Firefox saya yang crash. Nah, waktu itu saya coba tanya-tanya ya di teman-teman, ternyata tombol F12 saya yang seperti menekan sendiri. Nah, saya sudah coba untuk melakukan cara-cara yang sebelumnya ya, tetapi tidak bisa. Sehingga kemungkinan yang rusak itu adalah hardware-nya. Nah, di sini saya akan berbagi sekali lagi bagaimana cara saya untuk membuka dan melakukan pemijitan. Ini adalah laptop Asus ya teman-teman yang saya miliki, dan semoga caranya atau cara yang akan saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah, saya masukkan jari saya ke sini, kemudian saya coba buka, tekan ke bawah dan bisa kebuka seperti ini guys ya. Sangat mudah cara membukanya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu caranya, semoga video ini bisa membantu ya. Ini bisa terbuka ya. Sekali lagi saya coba zoom lebih dekat lagi biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Oke, ini sudah terbuka. Nah, ini dia. Nah, seperti ini saya melakukan hal ini ya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Sekali lagi nanti di akhir-akhir video saya akan coba berikan tips atau cara bagaimana membukanya jika tombol-tombol di keyboard kita misalnya, atau tombol-tombol tertentu di keyboard kita itu error. Jadi kita bisa melakukan pemijitan setelah kita melakukan beberapa cara untuk mengatasinya dengan software, tetapi tidak bisa. Nah, ini. Kemudian silakan teman-teman melakukan pemijitan seperti ini pelan-pelan ya. Kita melakukan pemijitan seperti ini ya. Dan alhamdulillah keyboard saya memang, atau tombol keyboard F12 saya udah kembali normal. Ini bisa ditutup kembali. Nah, di sini saya akan coba berbagi bagaimana caranya. Ini saya gunakan ibu jari yang ada kukunya ya. Seperti ini, masukkan ya jari ya, bersama kuku jari di bagian atas tombol keyboard. Kemudian tekan dan tahan tombol keyboard seperti melakukan pengetikan. Dan yang terakhir, dorong dengan hati-hati ke bawah dengan ujung jari, maka akan terbuka sendiri ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Caranya mudah sekali, tapi saya ingatkan ya untuk lebih berhati-hati supaya tidak rusak tentunya. Nah, untuk membuka keyboard secara keseluruhan saya memang tidak bisa ya. Jadi untuk solusinya memang yaitu kita harus melakukan atau membuka keyboard secara keseluruhan, dan kita melakukan pembersihan total. Misalnya kalau dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya keyboardnya teman-teman juga tidak bisa, ya memang mungkin harus ganti dan beli yang baru. Itu saja tips dari Gracia The Channel. Sekian dan terima kasih.